Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti dengan NIM E0103233120. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan prima. Layanan prima yaitu kepuasan pelanggan adalah salah satu indikator untuk menentukan apakah bisnis Anda sukses atau tidak. Semakin banyak pelanggan yang merasa puas dengan produk Anda, maka semakin baik juga perkembangan bisnisnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kepuasan pelanggan selalu mendapatkan perhatian khusus saat menyusun strategi bisnis. Mari kita lihat 5 dimensi kualitas layanan yang harus kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kepuasan pelanggan pun memiliki dimensi. Tidak hanya datar begitu saja. Berikut alasan mengenai 5 dimensi kepuasan pelanggan untuk dipelajari. Pada dasarnya, kualitas pelayanan tersusun atas beberapa unsur sehingga kepuasan pelanggan akhirnya memiliki dimensi tersendiri. Ada banyak sekali teori yang dicantumkan oleh para ahli terkait dengan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah tangibility. Tangibility adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya, kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan serta langsung oleh pelanggan. Seperti apa tangibility ini? Misalnya, Anda bermalam di sebuah hotel, maka yang termasuk dalam tangibility adalah bangunan fisik hotel, fasilitasnya, hingga tampilan karyawan yang melayani. Memberi voucher hadiah kepada pelanggan sebagai bentuk cashback atau ucapan terima kasih karena sudah menginap selama 3 malam juga termasuk dalam tangibility. Yang kedua adalah empati. Empati yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan erat kaitnya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan. Empati akan membantu Anda untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Contohnya, Dina adalah seorang pelanggan setia di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Setiap pagi, ia selalu mampir untuk membeli secangkir kopi sebelum berangkat kerja. Dina sangat menyukai kopi ini karena beberapa alasan. Empatinya adalah barista di kedai kopi ini selalu ramah dan menyapa Dina dengan hangat. Mereka selalu mengingat pesanan Dina dan bahkan kadang-kadang menawarkan menu baru yang mereka pikir Dina akan suka. Yang ketiga adalah responsiveness. Responsiveness berkaitan langsung dengan ketanggapan. Artinya, tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Contohnya, suatu kali Andi ingin membeli buku langka yang sudah lama ia cari. Sayangnya buku tersebut sudah kosong di toko. Namun pegawai berjanji akan menghubungi Andi jika buku tersebut tersedia kembali. Beberapa hari kemudian Andi mendapatkan telepon dari toko buku tersebut memberitahu bahwa buku yang ia cari sudah tersedia. Andi sangat senang dan segera pergi ke toko buku untuk membelinya. Responsiveness-nya yaitu pegawai yang responsif dan dapat diandalkan. Yang keempat adalah reliability, kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jika tangible adalah tentang hal yang konkret, reliability bisa dibilang lebih abstrak. Ini karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Contohnya seperti kembali lagi pada contoh bermalam di hotel. Dalam contoh ini, yang disebut dengan reliability adalah hal-hal yang berkaitan dengan harapan seperti ketepatan waktu saat check-in hingga keramahan yang diberikan oleh karyawan dan staf. 5 adalah assurance. Assurance berkaitan dengan kepastian. Tepat, kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku usaha. Assurance ini bisa didapatkan misalnya dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sikap sopan dan santun kepada pelanggan. Dengan adanya assurance, maka kepercayaan pelanggan terhadap produk Anda pun akan meningkat. Contohnya, seorang pasien datang ke dokter spesialis dengan keluhan yang cukup serius. Dokter dengan tenang menjelaskan kondisi pasien, memberikan diagnosis yang jelas, dan menyampaikan tindakan yang perlu dilakukan. Pasien yang tenang dan yakin bahwa ia berada di tangan yang tepat. Asuransinya adalah dokter menunjukkan keahlian, kredibilitas, dan kepercayaan diri. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.